Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ardi. Pembelajaran hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Oke. Ikuti videonya hingga selesai. Siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan tugas yang ada pada tampilan ini. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah muatan pelajaran SPDP tentang apresiasi seni, lalu PPKN tentang sikap saling menghargai, dan muatan pelajaran IPS tentang keragaman sosial budaya. Oke, kita langsung mulai. Ikuti pada slide berikutnya. Oke, kita mulai dari muatan pelajaran SPDP. Kali ini kita akan belajar tentang apresiasi seni. Apresiasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatus, yang artinya penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan apresiasi seni itu sendiri merupakan suatu proses penghayatan suatu karya seni yang dihormati, serta penghargaan karya seni tersebut juga kepada pembuatnya. Bentuk dari apresiasi itu juga berbeda-beda. Dilihat dari setiap individu yang menikmatinya. Jadi, pandangan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Kegiatan apresiasi dilakukan juga untuk memberi nilai pada sebuah karya seni yang telah diciptakan atau dibuat oleh para pembuatnya. Ya, yang selanjutnya adalah fungsi dari apresiasi seni. Ya, ada 4 fungsi yang menjadi utama agar kita lebih memahami mengenai apresiasi pada seni. Yang pertama ada meningkatkan kecintaan terhadap karya seni. Nah, untuk dapat mencintai karya seni, kita bisa terapkan mulai sejak usia dini. Yang kedua, menciptakan penilaian. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan. Dan yang terakhir adalah untuk membangun hubungan. Hubungan yang dimaksud ini adalah hubungan timbal balik antara pembuat seni dengan para penikmat seni. Nah, yang selanjutnya ini adalah tujuan adanya persepsi seni. Ada 3. Yang pertama, mengembangkan nilai estetika karya seni. Estetika adalah kepekaan terhadap keindahan atau seni. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi. Nah, karena kita lebih peka dan lebih mengerti maksud dari karya seni tersebut, maka daya kreasi kita juga akan bertambah atau meningkat. Dan yang 3 adalah menyempurnakan. Ya, apresiasi pada karya seni juga sebagai penyempurna dari karya seni itu sendiri. Nah, dalam mengapresiasi seni ada tingkatan-tingkatannya. Ada 3 tingkatan dalam mengapresiasi seni. Yang pertama ada empatik, lalu estetis, dan yang ketiga adalah kritik. Nah, contohnya dalam tingkat empatik adalah seperti ini. Ketika kita mendengar suara musik,
maka kita merasa nyaman, betah dalam mendengarkan. Nah, itulah contoh empatik. Nah, untuk yang estetis, contohnya adalah saat kita menyaksikan pagelaran seni teater misalnya. Kita seolah berpikir bagaimana adegan tersebut dibuat, lalu apa fungsi adegan-adegan itu, dan kira-kira itu pas, bagus atau tidak, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga adalah kritik. Contohnya ketika kamu melihat juri dalam ajang-ajang lomba di televisi misalnya. Juri memberi masukan kepada penyanyi, memberikan penjelasan kepada penyanyi secara lebih detail. Nah, itu contoh tingkatan kritik dalam apresiasi seni. Oke, untuk tugas yang pertama mengenai SBDP, berikut tugasnya silahkan ditulis, dikerjakan di buku tulis halus kalian. Selamat mengerjakan. Nah, kita tadi sudah membahas tentang apresiasi seni. Seni itu bermacam-macam, ada seni musik, seni tari, lalu dan masih banyak lagi. Ya, coba perhatikan gambar yang ada pada tampilan berikut ini. Cukup beraneka ragam bukan? Ya, ini sangat beragam sekali. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita ikuti pada slide berikutnya. Ya, dari keragaman-keragaman yang kita miliki, ada 8 penyebab atau faktor yang menyebabkan keragaman sosial budaya di Indonesia. Yang pertama ada letak Indonesia yang strategis. Ya, letak Indonesia memang strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua Asia dan benua Australia, dan terletak antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, faktor negara kepulauan. Ya, tahu sendiri kan, Indonesia memiliki banyak sekali pulau, dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil, tersebar dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga adalah perbedaan kondisi alam. Ya, kondisi alam di Indonesia sangat beragam. Ada yang pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sebagainya. Lalu yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Yang keenam, faktor sejarah. Ya, sejarah di mana kita pernah dijajah oleh bangsa asing. Lalu ada faktor agama. Ya, ada 6 agama yang diakui di Indonesia, dan itu menyebabkan keragaman. Dan yang terakhir adalah pengaruh dari budaya asing. Nah, lalu manfaatnya apa bagi bangsa Indonesia? Nah, ada 5 manfaat yang kita bisa terima. Yang pertama, Indonesia menjadi negara atau bangsa yang kaya akan keragaman. Yang kedua, mempererat persatuan dan kesatuan. Ya, perbedaan tidak menjadi penghalang kita untuk saling bersatu. Yang ketiga, memperluas sikap toleransi dan wawasan masyarakat tentang keragaman budaya. Yang keempat, menjadi daya tarik wisata, baik wisata nasional Indonesia maupun mancanegara. Yang terakhir, menjadi warisan budaya dunia. Nah, oke, ini untuk tugas yang kedua. Untuk muatan pelajaran IPS, oke? Dikerjakan di buku tulis halus kalian. Nah, kita masih berbicara tentang keragaman. Tadi sudah kita temui berbagai jenis keragaman.
Salah satunya adalah keragaman permainan tradisional. Nah, dari keragaman-keragaman yang ada, kita harus menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Nah, kenapa harus saling menghargai? Ya, supaya kita tetap hidup berdampingan, rukun, walaupun kita berbeda-beda. Nah, oke, coba perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang bermain engklek. Tahu engklek? Nah, sudahkah kalian bermain engklek? Sudahkah pernah kalian bermain engklek maksudnya? Nah, permainan engklek ini sangat baik untuk anak-anak karena kita dilatih untuk belajar bersosialisasi, menghargai, toleransi, dan tidak bersikap individualis. Permainan ini memang dimainkan secara individu. Namun, meskipun secara individu, permainan ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan karena dimainkan oleh beberapa anak secara bergantian. Nah, permainan ini juga membutuhkan sikap tenggang rasa agar pemain bisa bermain secara leluasa. Juga untuk pemain yang belum mendapat giliran, melatih untuk bersikap lapang dada, bersabar menunggu hingga gilirannya tiba. Nah, uniknya berdasarkan penelitian ditemukan 43 jenis permainan engklek di setiap daerah. Namun, namanya berbeda-beda, tergantung daerahnya sendiri. Yang biasa digunakan di Jawa khususnya adalah engklek yang bergambar gunungan, seperti yang tertera pada gambar. Nah, untuk alat yang digunakan, cukup menggunakan sebuah gacok. Gacok adalah alat yang digunakan untuk bermain engklek. Nah, itu tadi penjelasan mengenai permainan engklek. Oke, untuk tugas yang terakhir silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, maka kumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semangat belajar selalu. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Sampai bertemu dengan pembelajaran berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.